Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Tegar Yohanes, NPM 2015 031 008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang akan membahas tentang penggunaan tanda baca titik koma yang penjelasannya ada di buku EBI halaman 58, kemudian tanda baca yang penjelasannya ada juga di buku EBI halaman 62, dan apostrof yang penjelasannya ada juga di buku EBI halaman 69-70. Kemudian saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Tegar Yohanes. Yang kedua ada Ferus Setiabudi. Yang ketiga ada Aimanul Fadilah. Dan dosen pengampu kami adalah Siska Merita, SPD, MPD. Kemudian langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya, Aimanul Fadilah. Kepada Aimanul Fadilah, dipersilakan. Terima kasih kepada Tegar Yohanes selaku moderator. Tanda baca titik koma. Penggunaan tanda baca titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma ini menggantikan tanda hubung, yaitu hari sudah malam, tetapi anak-anak masih membaca buku. Contoh kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Penggunaan tanda titik koma di sini menggantikan kata hubung, ayah menyelesaikan pekerjaan, dan ibu menulis makalah, serta adik membaca cerita pendek. B. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negara Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaus, titik koma, pisang, apel, dan pepaya. Contoh kedua, agenda rapat ini meliputi 1. Pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, titik koma. 2. Penyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma. Dan 3. Pendapatan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. D. Dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Jadi di sini tanda titik koma itu sebagai pengganti tanda hubung. Malam makin larut, tetapi kami belum selesai juga. Sekian penjelasan tanda titik koma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Tegar Yohanes, dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Aimanul Fadilah, materi yang sangat luar biasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tanda pisah. A. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah di sini menggantikan kalimat yang dan apabila. Menjadi kalimat seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu yang saya yakin akan tercapai apabila diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. B. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Tanda pisah di sini menggantikan kata
adalah, dan yang. Menjadi kalimat seperti ini. Soekarno-Hatta adalah proklamator kemerdekaan RI yang diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Yang kedua, rangkaian temuan ini tanda pisah evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom. Tanda pisah telah mengubah konsep kita tentang alam semesta. Tanda pisah di kalimat kedua ini menggantikan kalimat yang dan adalah. Menjadi kalimat seperti ini. Rangkaian temuan ini adalah evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom yang telah mengubah konsep kita tentang alam semesta. Yang ketiga, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, tanda pisah, amanat, Sumpah Pemuda, tanda pisah, harus terus digelorakan. Tanda pisah di kalimat ketiga ini juga menggantikan kata adalah dan yang. Menjadi kalimat seperti ini. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia adalah amanat Sumpah Pemuda yang harus terus digelorakan. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010, tanda pisah 2013. Tanda pisah di sini menggantikan sampai. Jadi menjadi sebuah kalimat tahun 2010 sampai 2013. Yang kedua, tanggal 5 tanda pisah 10 April 2013. Tanda pisah di sini menggantikan kalimat sampai. Jadi kalimat seperti ini. Tanggal 5 sampai 10 April 2013. Yang ketiga, Jakarta, tanda pisah Bandung. Tanda pisah di sini menggantikan kata sampai ke. Menjadi kalimat seperti ini. Jakarta sampai ke Bandung. Berikut materi saya mengenai tanda pisah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya Vero, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tanda penyingkat atau apostrof. Next. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia apostrofkan Kusurati. Tanda apostrof pada katakan menyingkat kata akan. Yang kedua, mereka sudah datang apostrofkan. Tanda apostrof pada katakan menyingkat kata bukan. Yang selanjutnya, malam apostrof lah tiba. Tanda apostrof pada kata lah menyingkat kata telah. 5. Kata hubung 2. Tanda hubung 13 apostrof 13. Tanda apostrof pada angka 13 menyingkat tahun 2013. Next. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tidak ada kata baku bahasa Indonesia yang ditulis dengan tanda apostrof. Kata-kata seperti doa, maaf, Jumat, atau Quran ditulis tanpa tanda apostrof. Penulisan kata-kata seperti doa, maaf, Jumat, dan Quran dengan apostrof memang pernah berlaku tahun 1901 sampai dengan 1947. Bahkan, kata-kata seperti amal, ilmu, atau akal juga ditulis dengan tanda apostrof. Lalu, bagaimana dengan tulisan salam dalam Islam yang ditulis dengan huruf Latin? Tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus memakai tanda apostrof karena salam itu bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Latin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vero, materi yang sangat luar biasa. Kemudian, inilah daftar pustaka yang kami jadikan referensi untuk mencari materi kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Apabila jika ada salah kata, kami meminta maaf. Saya selaku moderator yang mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Tegar Yohanes.